selalu. Supaya kita mulai kebaktian kita bernyanyi lagu pujian Kawan-kawan Ingat Selalu. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah dengan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulan untuk Desember seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hai teman-teman, dengar
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, para anak sekolah minggu HDIP Immanuel yang sekarang tinggal di rumah masing-masing, khotbah kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyinya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kubuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian bunyinya. Anak-anak kami sekolah minggu, kita pasti memakan buah. Buah yang manis, buah yang berkualitas, tidak busuk. Seperti itulah Yesus dalam perjalanannya pagi-pagi menuju Yerusalem bersama murid-muridnya. Dia lapar dan di dekatnya ada pohon ara.
Tetapi Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah. Buah ara sangat disukai orang Israel, termasuk juga anggur dan kurma. Yesus kecewa ketika pohon ara itu tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon ara itu yang selama-lamanya tidak akan berbuah dan pohon itu pun kering. Murid-murid tercengang. Bagaimana mungkin bisa ini terjadi? Inilah yang kita anggap. Apa yang tidak mungkin tetapi bisa. Dan mungkin di hadapan Yesus. Maka Yesus berkata, siapa yang percaya kepada murid-muridnya itu, bisa terjadi seperti yang diperbuat oleh Yesus. Dan gunung-gunung sekalipun bisa dipindahkan karena buah dari iman. Anak-anak sekolah minggu, buah iman kita itulah yang diinginkan oleh Yesus. Buah iman adalah perbuatan-perbuatan baik yang menghasilkan yang baik. Seperti apa menghasilkan yang baik? Banyak. Sebagai contoh, sekolah yang baik. Apabila ada gurunya sekarang ini belajar virtual, belajar Zoom, sudah dipersiapkan hormat kepada orang tua, pada saudara-saudara, tidak membenci kawan-kawan, itu sudah salah satu menghasilkan yang baik sebagai orang Kristen. Itulah salah satu buah iman. Lebih dari itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, gunung-gunung pun bisa dipindahkan. Artinya itu menggambarkan tantangan. Di depan kita ada gunung, itu tantangan hidup dalam hidup kita yang harus kita taklukkan. Menggambarkan banyak tantangan dalam hidup kita. Rintangan bisa kita taklukkan karena iman kita. Orang percaya kepada Yesus yang dihasilkan oleh imannya akan bertumbuh dan berkembang. Maka apapun tantangan kalian anak sekolah minggu, bisa kalian lewati. Karena iman itu luar biasa. Membawa keberanian dalam hidup. Segala tantangan akan bisa kita hadapi. Karena iman yang bertumbuh. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, segala tantangan bisa kita lewati, bisa kita hadapi. Bagaimana caranya? Melalui doa. Karena kita berdoa, dengan doa itu, kekuatan doa itu, maka muncullah keberanian menghadapi segala tantangan. Apapun dalam perintangan kalian, masa-masa belajar. Mungkin belajar tidak sama dengan belajar tatap muka. Tidak bisa menangkap secara utuh. Berdoalah, maka imanmu akan berkembang. Maka segala tantangan itu yang mungkin tidak bisa kau tangkap atau belajar di sekolah atau di rumah masa saat ini, kamu bisa mengatasinya. Percayalah kepada Yesus dan mintalah dalam doa, maka segala tantangan bisa kamu hadapi dan jadi menghasilkan buah-buah yang baik, perilaku yang baik
perilaku orang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang selalu menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKIP Immanuel menghasilkan buah-buah yang baik melalui segala tindakan dan perilaku anak-anak yang percaya kepada Engkau. Melalui dua-dua anak sekolah minggu, mereka yang punya keberanian dalam hidupnya, sehingga segala tantangan yang dihadapi anak-anak sekolah minggu, mereka dapat menghadapinya. Sehingga mereka Tuhan percaya diri dalam hal-hal rintangan yang dihadapi, yang saat ini anak-anak sekolah minggu masih proses pendidikan, sehingga masa depan mereka lalui Tuhan segala rintangan itu dengan rasa percaya diri karena iman yang bertumbuh dalam anak-anak sekolah minggu. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKIP Immanuel. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu HKIP Immanuel. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak, mari kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.